Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksi kebenaran firman Tuhan dengan tema keluarga yang berbahagia. Teks firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian syiar. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang tunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata berbahagia dalam ayat ini diartikan adalah diberkati. Yang memberkati adalah Tuhan. Dan yang berkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan dalam teks ini menular, khususnya orang Kristen, yaitu setiap orang yang diberkati akan menularkan kepada anggota keluarga dan seterusnya. Artinya ada hubungan antara siapa kita dan bagaimana kita hidup dan pengaruhnya terhadap orang lain. Ada 3 poin menjadi keluarga yang berbahagia. Kehidupan yang takut akan Tuhan, itu yang pertama. Takut akan Tuhan bukanlah suatu ketakutan karena ada ancaman, melainkan sikap yang berbicara tentang sangat tersentuh oleh siapa Tuhan itu, atau rasa hormat, rasa kagum yang mendalam di hadapan Tuhan. Kemudian menyoroti tanggung jawab manusia, yaitu berjalan menurut jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri, melainkan patuh kepada jalannya Tuhan. Jadi orang yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah orang yang takut akan Tuhan, yang menuruti jalannya Tuhan, yaitu memiliki tanggung jawab dalam praktek hidupnya. Takut akan Tuhan menghasilkan iman kepada Tuhan, dan iman tidak pernah terpisah dari perbuatan. Kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal 2. Kehidupan yang berkecukupan, itu poin yang kedua, ayat yang kedua dan 4. Ayat ini menyoroti sifat praktis dari iman Kristen, yaitu hubungan kita dengan Tuhan berhubungan dengan semua kehidupan, baik di rumah atau di tempat kerja. Dan mereka mengalami kecukupan dalam hidupnya, karena Tuhan yang mencukupkan. Kehidupan yang bertumbuh, itu poin yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan 6. Tuhan memberkati dari Sion, artinya mereka belajar tentang Tuhan di Gunung Sion atau di rumah Tuhan. Rumah Tuhan atau gereja adalah tempat kita belajar bahwa gereja dalam banyak hal adalah kunci untuk mengalami hidup yang bertumbuh. Tetapi kita hanya dapat terhubung dengan gereja jika kita terhubung dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat dalam Ibrani 12 ayat 22. Pemazmur ditutup dengan berkat damai sejahtera atas Israel. Mazmur ini ditutup dengan kerinduan bukan hanya keluarga dan gereja yang diberkati, juga kota diberkati, dan juga bangsa diberkati. Sebagai penutup bagian firman Tuhan pada hari ini, keluarga yang takut akan Tuhan dan sehari-harinya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan setia datang ke rumah Tuhan dalam beribadah pasti diberkati Tuhan dalam rumah tangganya. Dan kepada anak-anak, cucu dan cicitnya dan gerejanya sampai menjadi berkat dalam masyarakat luas. Hal ini merupakan shalom damai sejahtera atas umat Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.